jalan-jalan. Kita ke mangrove. Jadi teman-teman, hari ini kita keliling-keliling di mangrove yang ada di wilayah Gunung Anyar, Surabaya. Tapi aku nggak sendirian ya, karena kali ini aku ditemani sama anak ini. Yeay! Jadi kita jalan berdua bareng aja, oke? Ikuti terus perjalanan aku ya. Dan ini tuh suasananya bener-bener sangat rindang sekali. Cocok sih buat kalian yang mau ajak anak-anak untuk edukasi tentang tanaman dan hewan yang ada di wilayah atau wisata ini. Oke, simak terus videonya. Hai, welcome to this my channel again, bersama saya Dwi Apriyatin Channel. Oke, kali ini aku berada di salah satu parkiran wisata yang ada di kota Surabaya. Bagi warga Surabaya tentunya tidak asing lagi dengan wisata ini ya. Oke, di mana lagi kalau bukan di Kebun Raya Mangrove Surabaya, atau yang biasanya dikenal oleh warga Surabaya sebagai Mangrove Gunung Anyar. Oke, dari lokasi parkir ini kita cukup jalan 100 meter ya kira-kira untuk menuju pintu loket atau pintu masuk wisata mangrove ini. Dan untuk tiket masuk ke wisata ini cukup murah dan worth it sekali ya, karena untuk orang-orang dewasa dikenakan biaya 5.000 dan untuk anak-anak juga 5.000. And then welcome to Kebun Raya Mangrove Surabaya. Jadi Kebun Raya Mangrove Surabaya ini sudah banyak sekali perubahan ya teman-teman. Jadi lebih cantik, lebih ciamik lagi ya ini tuh. Wow, penampilannya sudah beda dari yang dulu ya. Dan ini di sisi kanan adalah pintu masuk atau area jogging track ya dari Kebun Raya Mangrove Surabaya, di mana di sini dibuat seperti jembatan yang berukuran sekitar lebarnya 1 meteran ya teman-teman untuk area jogging tracknya. Oh ya, dan di sini tuh tenang aja, sudah dilengkapi, sudah ada fasilitas musola ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi ya kalau untuk beribadah ya. Fasilitasnya sudah cukup lengkap dan area jogging tracknya juga sangat panjang sekali ya, sekitar 630 meter ya. Wow. Jadi ini tuh suasana juga sangat rindang sekali ya teman-teman. Sudah sangat sejuk sekali. Kebun Raya Mangrove ini sebenarnya merupakan salah satu destinasi wisata edukasi yang ada di kota Surabaya ya. Dan di sini teman-teman juga bisa masuk ke area perpustakaan ya. Jadi kita di sini langsung aja menuju ke area perpustakaan yang ada di kawasan mangrove ini. Dan ini ada dena lokasinya ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir takut kesasar kalau ke sini ya, karena di sini itu sudah lengkap sekali, sudah ada petunjuk arahnya. Well, langsung kita jelajah aja masuk ke perpustakaannya ya. Jadi ini perpustakaannya cukup bagus sekali ya, benar-benar ciamik sekali. Di sini tuh anak-anak bisa belajar mengenai tentang macam-macam tanaman. Terus juga bisa baca buku di sini karena ruangannya benar-benar estetik sekali dan benar-benar nyaman sekali ya untuk anak-anak baca di sini. Dan di sini itu sudah disediakan beragam buku bacaan ya. Jadi anak-anak bisa nyantai sambil belajar dan juga mengenal tanaman bakau yang ada di sini. Seperti api-api jambu, tunjang, terus seperti tunjang putih, tunjang merah, putu, dan masih banyak lain lagi. Oke, well di sini sudah ada petunjuk arah di mana kita akan menyusuri area destinasi wisata mangrove Gunung Anyar ini ya teman-teman. Jadi wisata mangrove Gunung Anyar ini difungsikan sebagai penahan ombak alami yang melindungi pantai dari abrasi atau dari badai ya teman-teman. Nah, sebenarnya Kebun Raya Mangrove ini sudah diresmikan pada tanggal 26 Juli 2023 ya, di mana itu bertepatan dengan Hari Raya Mangrove Internasional.
Oh iya, bagi teman-teman yang berkunjung ke area wisata ini, jangan lupa, jangan sampai kalian meninggalkan jejak sampah ya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan di area ini ya. Kita cintai lingkungan kita sebaik mungkin. Dan ini kita lagi menyusuri area jogging track di mana kanan kirinya itu ditanami dengan berbagai ragam bakau ya, tanaman bakau ya. Jadi benar-benar suasana di sini itu sangat rindang dan sejuk sekali, apalagi ditambah ini keadaan pas aku datang habis hujan. Jadi benar-benar syahdu banget ya. Dan ini tuh benar-benar kita itu menikmati sekali pemandangan yang ada di sini ya. Jadi banyak sekali ragamnya tanaman yang ada di sini itu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengedukasi anak-anak jenis-jenis tanaman bakau yang ada di wisata ini. Dan saran aku buat kalian yang mau berkunjung ke area ini, jangan lupa bawa lotion nyamuk ya, karena memang di sini tuh banyak sekali nyamuknya. Well, buat kamu nggak usah khawatir lagi ya, karena di area jogging track ini sudah disediakan juga tempat duduk ya. Kalau kalian capek bisa duduk dulu. Dan ini suasananya sangat sepi sekali ya teman-teman ya. Wah, bener-bener sunyi senyap tapi tidak mengurangi keindahannya. Selain itu, di sini juga ada aviary, di mana di sini ada penangkaran burung-burung atau hewan-hewan yang ada di wisata mangrove ini ya. Dan ini tempatnya juga cukup luas, berada di tengah-tengah kawasan mangrove ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat aneka satwa apa aja yang ada di lokasi ini seperti burung dan satwa yang lainnya. Setelah dari kawasan aviary ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Gardu Pandang ya, atau Menara Pandang yang ada di lokasi wisata mangrove Gunung Anyar ini. Oh iya, untuk lokasi wisata ini berada di Jalan Medoan Sawah Timur, Segoro Tambak, Sedati, Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Dan wisata mangrove ini buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya teman-teman. Dan di sini tuh sudah banyak sekali spot-spot atau gazebo-gazebo di setiap sudutnya ya. Ada yang berbentuk komodo, ada juga yang berbentuk buaya untuk menarik perhatian anak-anak. Wow, dan di sepanjang trek ini tenang aja ya, sudah ada fasilitas toiletnya ya. Jadi sudah cukup lengkap sekali ketika kita menuju ke Gardu Pandang. And well, di sini kita udah sampai ke Menara Pandang ya. Wow, sudah banyak sekali perubahan di sini ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita naik aja ya. Untuk naik ke lokasi Menara Pandang ini maksimal 10 orang ya teman-teman. Jadi kita langsung aja naik ke atas melihat keindahan alam kebun raya mangrove dari ketinggian 12 meter ya. Oke, kita udah nggak sabar lagi dan inilah suasananya dari ketinggian 12 meter ya. Wow, bener-bener rindang sekali ya. Dan ini tuh tinggi sekali. Oke, buat teman-teman yang mau berkunjung ke area wisata ini ya, aku saranin kalian datang di pagi hari atau di sore hari karena suasananya sangat sejuk ya di jam-jam tersebut dan bisa melihat keindahan alam yang begitu berharga ya teman-teman. Oke, dari Menara Gardu Pandang ini aku lanjut perjalanan ya menuju ke area sport yang lain ya. Jadi di sini selain Gardu Pandang juga ada sport susur sungai atau naik perahu ya. Dan bagaimanakah keseruan kita menikmati susur perahu? Cek terus ya, jangan sampai di skip videonya. Dan di sini aku menuju ke lokasi dermaga perahu ya. Di sini aku sudah antri untuk menikmati susur sungai. Oh ya, untuk susur sungai ini kita dikenakan biaya 20.000 per orang ya teman-teman. Untuk perjalanan dari dermaga menuju ke laut ini diperkirakan dengan jarak tempuh ini ya 48 menit sampai 1 jam ya. Wah, cukup lama sekali ya teman-teman, dan ini itu sungainya dengan jarak tempuh sepanjang 5,4 km. Oke, meskipun sangat panjang dan sangat lama sekali, tapi ini tidak terasa ya karena kita bisa menikmati panorama alam, yaitu
karena di sini itu di kanan kiri kita itu kita akan melewati hutan mangrove dengan aneka satwa dan aneka ragam tanaman bakau. Bener-bener gila ini sih bener-bener Amazonnya Surabaya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menikmati keindahan sungai Amazon ya, karena di Surabaya sendiri sudah punya sungai Amazon. Oke, dari dermaga tadi kita akan menuju ke muara di mana itu adalah perbatasan antara sungai dan laut ya teman-teman. Wah, ini tuh sepanjang trek perjalanan ini tuh pemandangannya sangat syahdu, sangat rindang sekali ya. Buat teman-teman juga nggak usah khawatir ya, karena di wisata perahu ini sudah dilengkapi dengan safety-nya ya, yaitu ada pelampungnya juga. Jadi buat teman-teman yang ragu boleh minta ke bapaknya untuk pakai pelampung. Tapi di sini aku beramai-ramai naik perahu tidak pakai pelampung ya teman-teman. Karena memang aku ingin menikmati keindahan alam dan ini itu perahunya juga pelan-pelan ya jalannya ya. Jadi kita benar-benar bisa menikmati keindahan alam yang ada di mangrove ini. Dan di sepanjang perjalanan ini kita akan disuguhkan pemandangan dengan kanan kirinya itu hutan bakau ya. Jadi benar-benar kita itu menikmati banget ya teman-teman di sini ya. Wow, udaranya juga sejuk, segar. Hanya saja keadaan kondisi sungainya ini berwarna coklat ya teman-teman ya. Jadi tidak sejernih itu ya teman-teman, karena memang warna airnya sudah berbeda. Oke, dan kita tetap menikmati keindahan alam sambil sesekali kita melihat menengok ke bawah percikan airnya ya. Dengan ini tuh udah kelihatan banget ya suasana semilirnya. Masya Allah, bener-bener ini tuh pengalaman pertama aku ya menyusuri sungai Amazonnya Surabaya. Lanjut, di depan itu kita sudah menyumpai beberapa kapal yang baru pulang dari mencari ikan ya. Jadi para nelayan ini itu mencari ikan di pagi hari dan baru pulang di siang hari ya teman-teman. Berarti benar-benar sangat ramai sekali dan ini tuh benar-benar terkesan membuat aku terkesan gitu kan. Jadi takjub banget dengan perjuangan mereka ya dan solidaritas mereka di sana. Dan ini di sebelah kiri aku adalah kondisi laut ya. Sayangnya kondisi laut waktu aku pergi menyusuri sungai ini sangat kotor ya, dan uniknya lagi meskipun kondisinya kotor, ada beberapa banyak sampah yang mengapung. Ternyata di sini tuh juga lagi musim ubur-ubur ya teman-teman. Yang awalnya aku kira cuman botol, ternyata itu adalah ubur-ubur karena memang lagi musimnya ubur-ubur ya. Saran aku kalau lagi musim ubur-ubur jangan sampai disentuh ya supaya tangan kalian tidak gatal-gatal ya. Dan beginilah panorama laut lepas Selat Madura. Puas dari menyusuri sungai, aku lanjut menuju ke area playground ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, yang mau ngajak anak liburan bisa nih, cocok banget buat kalian untuk menikmati bersama keluarga, bersama anak. Jadi di playground ini sudah lengkap sekali, sudah ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada juga treadmill untuk kita berolahraga ya. Jadi yang ibu-ibu bisa olahraga, terus yang anak-anak juga bisa bermain bersama. Jadi kita bisa happy-happy bareng. Selain wahana jogging juga ada permainan halang rintang ya. Di sini itu ada perosotan, terus halang rintang lorong gitu kan, terus ada jembatan gantung juga. Jadi di sini benar-benar menguji ketangkasan anak-anak untuk bermain ya. Cocok banget nih buat kalian untuk berkumpul dan menikmati suasana bersama anak dan keluarga tercinta. Beginilah keseruan anak aku ketika berada di playground ini ya, meskipun cuaca terik tidak menyurutkan semangat dia. Oke, di depan area playground ada gazebo ya, atau ada tempat duduk juga di sini dengan kerindangan yang asri ya. Dan di depannya ini sudah ada kolam ikan terapi. Oke, di samping kanan itu juga ada sepeda air. Untuk ke kolam terapi ikan ini gratis ya teman-teman, tapi kalau kalian mau ke sepeda air atau wahana sepeda air dikenakan biaya 12.000 per orang.
Selain sepeda air, di sini juga ada spot foto yang instagramable sekali dengan background danau Bose mewah ya. Wow, begitu ciamik sekali ya teman-teman, pemandangan sini begitu asri sekali ya. Jadi kalian bisa mengabadikan momen bersama keluarga, bersama orang tercinta di sini. Lanjut, di sini juga ada permainan ATV ya. Untuk menaiki ATV ini dikenakan biaya 50.000 per jamnya ya teman-teman. Wah, selain ATV di sini juga ada wahana sepeda listrik dengan biaya 50.000 per jamnya. Kemudian ada juga sepeda angin dengan biaya 20.000 per jamnya. Dan masih banyak juga permainan yang lainnya. Wah, tapi buat kalian yang males banget untuk menyusuri area karena takut capek, kalian juga bisa menikmati pemandangan ini menggunakan bagicar ya. Di sini ada beragam sekali. Untuk harganya kalian bisa lihat di loket ya teman-teman, karena memang di sini itu cukup lengkap sekali fasilitasnya. Dan ini itu juga ada area science center ya, di mana di sini itu pusat untuk meneliti tanaman ya. Wow, benar-benar sangat mengedukasi sekali ya wisata ini ya teman-teman. Dan inilah di depannya itu banyak sekali aneka ragam tanaman ya. Wah, benar-benar ciamik sekali lah untuk wisata ini. Buat kalian yang mau cari oleh-oleh juga bisa mampir ke merchandise-nya. Ini ya, wisata mangrove Gunung Anyar. Wow, benar-benar sangat lengkap sekali ya teman-teman ini ya. Jadi di sini juga sudah dilengkapi Dena, jadi kalian udah nggak perlu lagi khawatir kesasar ya teman-teman. Sudah lengkap sekali penunjuk arahnya. Dan buat kalian yang berkunjung ke sini jangan lupa mampir ke ini ya, warung atau ke kafenya yang ada di wisata ini ya, karena harga di sini juga cukup worth it, cukup murah sekali, pas dan ramah di kantong kita ya, jadi nggak mahal-mahal banget. Oke, sekian perjalanan aku menyusuri keindahan alam Kebun Raya Mangrove Surabaya atau Mangrove Gunung Anyar Surabaya. Sampai jumpa di perjalanan aku selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah support channel aku, and see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.